Halo guys, kami dari kelompok Kentangan Mantan sudah sampai di Terminal 1 Juanda. Saksikan vlog kami berikutnya. Bye-bye. Sekarang kita sudah selesai check-in dan sekarang lagi nunggu keberangkatannya di gate. Saksikan vlog kita berikutnya dan kita akan kemana? Bali. Bali, see you guys. Yeah, the magician's assistant in their dream. Guys, sekarang kita udah mau masuk ke pesawat ke Bali. Selanjutnya Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Is this movie that I think you like? This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself, and she's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you gonna sing the words wrong. Jadi kita udah landing di Bali, lagi nunggu koper. Habis ambil bagasi mau ke hotel terus. kita ke Pantai Melasti. Nanti kan keseruannya kita lanjut lagi di selanjutnya. Have it, I can't have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide. Iya, baik. Selamat sore semuanya. Baik, saya ucapkan selamat datang setibanya di Kota Denpasar ini. Mas Petra dari Surabaya yang saya hormati, Pak dosen yang saya hormati, dan rekan-rekan sekarang juga yang saya hormati. Di kesempatan sore hari ini, saya yang mulai ikut mendampingi acara khususnya berapa hari, 5 hari tadinya yang ada di Pulau Bali. Nama saya rekan-rekan Iwayan Aryana. Ya, Iwayan Aryana. Kalau di Bali Aryana. Patung Garuda ini, ya, itu ada ruangan dan bisa melihat pemandangan yang ada di tempat kita ini. Ya, Pantai Kuta, Nusa Dua, bandara, ya, bisa dilihat dari sisi depan, sayap kanan atau sayap kiri. Got a new girlfriend. Feels like he's on top, and I don't feel no remorse. You can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Heaven help a fool who falls in love. I got a little paycheck. Ya, beginilah suasana dari Pantai Melasti pada pukul 6 kurang 10 menit waktu Indonesia Tengah. Ya begitulah kira-kira perjalanan kami untuk hari pertama. See you di hari kedua.
Oke, sekarang kita lagi ada di Pink Tempong untuk makan. Ada ayam tempong sama empal tempong. Girl, like a drug. Oh, Ophelia, heaven help a fool falls in love. Oh, Ophelia. Hai guys, kita coba makanan ayam. Jadi di Depok ada isi ayam sama yang isi empal. Isinya ada tempe, tahu, tempe ikan asin, tempe sayuran, dan sambal. Kita coba ya, mari kita makan. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. Itu dulu ya guys, vlog dari kami. Bye-bye. Life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over. Oke guys, kita lanjut ke kuliner yang kedua, yaitu ada nasi ayam kedewatan Sangku. Gimana rasanya? Mari kita coba. Didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wild. Oke guys, jadi sekarang kami dari kelompok Kentakan Mantan akan mereview makanan dari nasi ayam kedawatan Sangku. Jadi sekarang kita langsung makan aja ya. Di sini ada menunya nasi ayam pedas sama sate lili. Kalau dari sate ayamnya tuh enak, teksturnya juicy itu, dan rempahnya juga dari satenya, dagingnya tuh lumayan berasa. Kalau coba dari nasinya enak, bumbunya kerasa, enak. Kalau bisa dilihat di sini juga lumayan lengkap, jadi ada nasinya, ada ayam lauknya, ada sayur, telur, sayur. sambalnya juga enak. Untuk sate lilitnya ini harganya 10.000, sama yang nasi ininya harganya 35.000. Itu porsi sih worth it buat harganya. Dan ini bisa dilihat cukup banyak, cukup mengenyangkan buat satu orang. Untuk sate lilitnya mungkin hanya hidangan samping, tapi menu utamanya stoknya ada di sini. Gimana? Enak. Oke guys, jadi kami dari kelompok Kentakan Mantan akan mereview makanan Babi guling, yaitu Ibu Dayu. oke. Jadi di sini kita ada pesan 2 porsi nasi babi campur. guling campur. Isinya itu ada banyak, ada dari sate babinya sendiri, terus ada babi rica, ada babi goreng, ada kue babi, ada rambak babi, ada lawar, terus ada jeroan babi juga, sama babi gulingnya itu sendiri. Langsung saja kita makan. Langsung kita coba. Kalau dari babi gulingnya sendiri enak, dagingnya agak keras sedikit, tapi bumbunya masuk. Kalau dari aku, babi guling ini cenderung lebih ke babi guling tipikalnya yang pedas. Bumbunya menurutku lumayan medok, jadi kayak nampol gitu di mulut, jadi aku suka. Tes kriuk. Kurang kriuk guys. Tapi aku kriuk nih. Rambak. Oh iya. Tes kriuk. Oh, kalau rambaknya sih Rambaknya juga enak. Crispy. Rambak yang ini ya? ini. Mau coba sini.
Ini kan apa yang babi crispy. Enak. Ada manisnya dikit. Nampaknya Nampaknya enak. Overall itu dari aku tetap soalnya aku sendiri suka pedes. Jadi oke ini. kalau satu babinya sangat juicy. Oh iya. Manis, bumbunya ada, asinnya ada. Perfect. Yang kurang cuma gelitnya, kurang kriuk. Dari babi ini Mungkin untuk yang banjar ya. Ada banjar. untuk mungkin yang nggak suka pedes mungkin nggak terlalu suka makan di sini. Tapi overall enak. Ini aku kasih rating sih, aku karena suka pedes juga. Jadi aku di 9/10. Kalau aku nggak. Kalau suka pedes, bisa lihat pedesnya sampai sini. Enak ya. Untuk kayak 8/10. Udah guys, kita lanjut makan dulu ya. Buat kalau Ada lagi kok. Mau apa? buat kaldunya juga enak. Meskipun belum dicoba. Enak, mantap. Oke guys, itu aja. Terima kasih. Oke, sekian dari review dari kita di Babi Guling Budayu Kuta. Sampai jumpa di next episode. Oke guys, sekarang kita ke tempat makan lagi, yaitu nasi pedas Ibu Andika di Kuta juga guys. Gimana kelanjutannya, kita masuk ke dalam mas. That kills me, makes me feel alive. Halo guys, sekarang kita ada di rumah makan nasi pedas Ibu Andika. Ini BTW bukanya sampai malam ya, 24 jam aku lupa. Di sini aku pesan ada beberapa lauk, yaitu ada ayam suwir, kemudian ada kering kentang dan juga ada kering tempe. Terus ada sambal khasnya di sini dan juga ada kuah ketupat. Nah, rasanya ayo kita coba. Ayo, kamu coba. First time. Kering kentang itu. Mana? Kerenannya basah, bumbunya berasa, tapi nggak terlalu crispy. Mungkin karena sudah dingin. Kalau dari aku nyoba yang bosan ini ayam suwir. Ini lebih ke arah manis ya ayam suwirnya. Iya. Tapi nggak pedas sih menurutku. Jadi buat kalian nggak suka pedas itu enak sih. Bisa makan dong. Tempenya enak, crispy. Seperti tempe-tempe pada umumnya gitu. Ini kita coba sama sambal kali. Ayamnya enak, bumbu kuningnya berasa. Terus masaknya juga, jadi ayamnya masih empuk, bukan yang kayak ayam suwir yang kering. Dan tempenya emang enak ya. Emang enak. Dia kering. Sambalnya juga enak, Manis pedas. juga. Sambalnya pedas. Kalau dimakan semuanya ini satu nasi mungkin cocok. Overall sih dari aku ini 8/10. Kita kalau buat kalian kalau malam-malam bingung cari makan apa di daerah Kuta, jadi langsung lagi ke Bali. Oke, kita lanjut makan dulu aja. Dadah. Ya, bagaimana teman-teman, sudah makan semuanya? Sudah ya? Wareg ya? Ah, wareg. Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming. Halo guys, kita dari kelompok kenangan mantan. Sekarang di gua di Bali. Kita ada di Jungle Gold di Bandung, pabrik coklat. See you guys. Tanaman kafelnya melalui bersertifikat HACCP. Apa itu HACCP? HACCP itu artinya Hazard Critical Control Point, dan juga diberlakukan juga namanya sertifikat COA, Certificate of Analysis, semuanya uji by lab, agar produk kita agar bisa ekspansi ke luar negeri. Makanya kita sudah dipercaya juga secara untuk brand-brand besar di dunia, khususnya kayak Singapore Airlines. 2019 kita sempat juga customizing sama Starbucks di Indonesia.
Ya makanya itulah gunanya dari secara industri kita lebih bisa luas. Makanya itu yang diperlukan secara di hulunya. Kita kan permainannya untuk di penyebaran coklat ini hulu, tengah, hilir. Hulunya itu petani. Di hulunya itu kita perbaiki yang dimana bahan bakunya itu harus dalam artian jelas hulu hilirnya. Message at the tone, 'cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah. Nah, baik teman-teman semua, dan ini adalah ruangan cetak kami. Yang dimana kita mencetak coklat ini adalah mesinnya, gunanya untuk menurunkan suhu coklat agar suhunya ideal. Kalau sekarang ini kita membuatnya yang dark creamy. Kalau yang itu ada yang creamy coklat. Ya, selanjutnya sudah ditempling untuk campur rasa di mana? Di sini campur rasa. Campur rasa kacang, rasa rosella, rasa dan juga rasa kopi. Itu setelah dicampur rasa, dicetak, dinginkan selama 1 jam dan hasilnya sudah beku nih ya. Kalau yang ini di troli yang ini adalah semuanya sudah beku. Lalu dicek coklatnya di quality control. Quality control sudah berhasil, baru bisa di wrap dengan plastik seperti itu. Ada tenaga yang menyiapkan untuk menaruhnya di mesin packaging. Mesin packaging kami dari Surabaya juga. Itu mesinnya bisa mempacking coklat kurang lebih 125 pieces per minutnya. Dulu kan pandemik nih, jadinya tidak boleh banyak ada orang. Ya karena kebetulan kita sudah membeli mesin, jadinya mesin kita menggunakan mesin packaging. Dan juga standar di Amerika untuk packagingnya itu harus standar hygiene. Karena kan kita semuanya sudah dibilang dan juga lulus secara ekspansi ke luar negeri. Oke, dan juga selain itu kita coklatnya sudah lebih dari 10 tahun sudah BPOM dan itu halal. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone, 'cause today I swear I'm not doing anything. No. Oke, jadi ini bahan pokok ada gold. Coklatnya sangat strong dari bubuk koko yang asli, yang mesti habis proses sangrai, terus sekarang sudah jadi yang sudah dalam bentuk sudah disangrai menjadi dry, terus dipotong-potong rasanya rempahnya keras, mungkin cukup flavor coklatnya selain strong itu lumayan berasa kayak ada rasa-rasa aroma gurih dan mungkin aroma manis dari kopi kakao sendiri. Anything, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Pohon kakao itu pertama kali ditemukan pada tahun 1500 sebelum Masehi, ya, di lembah Sungai Amazon. Oke, awal mula ditemukannya pohon kakao ini dihidangkan untuk para petinggi-petinggi negara atau pejabat-pejabat negara di negara bagian barat, ya. Nah, setelah kakao ini disuguhkan untuk para raja dan para petinggi-petinggi negara, lalu tersebar luas ke berbagai negara-negara di dunia. Kita di sini di Indonesia nomor 3 produksi kakao terbesar di dunia. Yang pertama itu ada negara Pantai Gading, lalu ada negara Ghana yang dimana terletak di benua Afrika. Kita di Indonesia ada nomor 3 di dunia. Nah, kakao ini biasanya disebut dengan Theobroma kakao, yang berarti itu adalah makanan dari para dewa. Lalu si serangga jantan akan datang ke sini, dia kira ini adalah pasangannya dia. Lalu jika dia terperangkap, dia akan mati. Tapi ini cuma contoh. Untuk di kebun kita yang sebenarnya kita menggunakan banyak. Getting scarred, nothing feels right, but when you're with me, I'll make you believe that I've got the key. Oh, so get in the car, you can ride it wherever you want. Get inside it, and you wanna steer, but I'm shifting gears. I'll take it from here.
guys, kita di sini habis dari Jungle Gold, sekarang ada di PT Urban Asia Industri. Tanya nggak jauh dari Jungle Gold, dan sekarang kita mau memasuki sesi ke pemaparan materi terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita lanjut ke sesi kunjungan ke pabrik. See you guys. See you. Saya rasa kalau yang buka UKM di sini udah bukan pertama kalinya ke Bali ini ya. Tapi tahu nggak sebenarnya kalau di Bali itu ada pabrik sebesar ini? Atau ini pertama kalinya tahu? Baru pertama kali ya, iya. Nah jadi di sini sekarang aku akan memaparkan sedikit tentang proses perusahaan kami. Jadi kalau boleh cerita. Nah, jadi PT Urban Asia Industri ini adalah bagian dari Urban Company atau Urban Group. Halo guys, sekarang kita ada di bagian produksi dari PT Urban Asia. Jadi di sini banyak bilik-bilik, jadi kita bisa lihat dari kaca ke bawah bagaimana cara produksinya. See you in the next trip. Guys, kita dari Kenangan Mantan, D3 kita ada di Oma Bali Kuno. Sekarang untuk melihat proses berbagai macam, ada kopi dan ada lognya juga. Rumah Bali, sebelum saya memperjelaskan tentang rumah Bali, saya akan memperjelaskan tentang kopi juga. Kalau yang itu namanya kopi robusta, daunnya lebih lebar. Ya, kalau kopi robustanya kita di sini untuk campuran untuk kopi avocado, kopi coconut, dan kopi ginseng. Oke guys, sekarang kita udah selesai dari Oma Bali Kuno dan tujuan kita selanjutnya ke Desa Penglipuran. Ya. See you guys. Dadah.
Oke, halo guys, jadi sekarang kita sudah tiba di desa adat Panglipuran dan sekarang kita akan mulai mendengarkan sesi di aula dan kita akan berjalan-jalan keliling ke pasar. See you guys. Wush, bye. Tepatnya nomenklatur Penglipuran itu desa adat Penglipuran yang terletak di lingkungan Penglipuran, Kelurahan Bubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Terkait di tingkat nasional, kita uang kita personal peserta uang 2014 desa wisata terbaik tingkat nasional. Pak, perkenalkan kita dari kelompok kenangan mantan dari Universitas Kristen Petra. Sekarang kan hari ini kita lagi mengunjungi desa Penglipuran ini. Kita mau nanya beberapa pertanyaan ya Pak ya. Oke, sebelumnya namanya Bapak siapa? Wayan Arcana. Bapak Wayan Arcana. Terus kalau di sini biasanya Bapak berjualan apa aja? Dan biasanya apa aja barang yang laku gitu? Yang banyak terjual di sini? Ada kuliner, ada souvenir. Kuliner. Kalau souvenir contohnya apa Pak? Kain ini ada gelang, ada topeng. Udah berapa lama Pak? Udah dari tahun 90-an. Dari 90-an di sini. Berarti Bapak masyarakat asli di sini? Iya. Oh, kalau kira-kira kondisinya kalau daerah-daerah seperti ini kan sudah jadi tempat wisata Pak. Mungkin ada perubahan dari kayak sebelum jadi tempat wisata sama setelah jadi tempat wisata Pak? Ya, perubahan itu pasti. Jadi dulu kebanyakan warganya pencahariannya itu sebagian besar pertanian. Tapi sekarang udah berbelok sebagai pedagang. Kenapa jadi pedagang? Terus kan desa Penglipuran ini udah lama diresmikan ya Pak ya, untuk dibuat jadi tempat wisata juga. Dan kemarin kan ada tragedi yang kita tahu sendiri, COVID-19 ya. Nah itu dampaknya itu apa aja sebagai Bapak dan bagi masyarakat sekitar desa Penglipuran? Dampaknya di bidang perekonomian tentu saja omset menurun karena kunjungan tidak ada, jadi kebetulan tutup juga. Tutup juga ya Pak. Kalau boleh tahu soal dibukanya lagi kapan Pak ini? Barusan dibuka atau? Kemarin tahun 2021. Setelah COVID itu lah. Terus untuk sekarang ini gimana Pak? Apakah perekonomian udah mulai membaik atau? Ya, udah mulai membaik. Berarti di sini mayoritas kunjungannya itu turis atau warga lokal? Kalau kemarin lokal. Biasanya turis nanti waktu lebaran ya Pak ya? Ya. Di sini. Itu aja Pak mungkin dari ya. Terima kasih ya Pak ya waktunya. Terima kasih Pak. Halo, kita dari kelompok kenangan mantan. Sekarang di 4 kita seharusnya ada di Pasar Sukawati, tapi karena cuaca dan kondisi kita dipindahkan ke Krishna Raya Tuban. Ikuti perjalanan kita sana. Oke guys, jadi sekarang kita akan mengobservasi tentang bagaimana pusat oleh-oleh Krishna yang ada di Bali sekarang ini. Jadi di sini kita berada di cabang yang di Raya Tuban. Betul sekali. Dan seperti yang kita tahu, Krishna itu menjual sangat banyak cenderamata, seperti ada mulai dari makanan seperti pai susu, kacang, dan cenderamata lainnya. Sedangkan mungkin kalau yang untuk mencari seperti body lotion, sampo, bahkan seperti mengharum ruangan atau bahkan mencari-cari cenderamata seperti pakaian atau baju, kain-kain lainnya. Betul sekali. Krishna di sini memiliki
banyak jenis produk yang sangat lengkap, seperti contohnya kita bisa lihat di sini. Untuk satu jenis produk seperti kacang saja ada berbagai macam merek, sampai kacang dari kacang disco, kacang kapri, dan ada kacang asin juga. Kita lihat bagaimana Krishna membangun sebuah branding yang sangat bagus dengan menciptakan sebuah store yang nyaman dan lengkap, sangat lengkap yang dibuat sehingga pembeli merasa nyaman saat berbelanja di sini, di mana mereka dapat menemukan banyak opsi untuk berbelanja, bukan hanya satu merek tetapi dengan membanding-bandingkan berbagai macam merek. Dan juga di sini itu untuk secara harga dia memang bersaing dengan kompetitornya lainnya. Terus untuk soal pelayanan kita dapat menyimpulkan pelayanan di sini cukup bagus ya, karena sebelum kita menanyakan kepada ownernya, kepada para pegawainya, itu dia terlebih dahulu sudah menanyakan kepada kita. Jadi kayak ada suatu apa ya, kayak ada suatu kompensasi yang kita dapatkan, mana rasa puas dari pelanggan dan ingin untuk kembali berbelanja di Krishna lagi untuk membeli oleh-oleh, khususnya di Pulau Bali. Untuk perbandingan bagaimana terhadap toko-toko atau mungkin usaha yang sejenis dengan Krishna, di mana perbandingannya Krishna ini mempunyai tempat yang sangat besar dan cabang yang terbagi-bagi luas, sehingga kita cenderung dapat menemukan pusat perbelanjaan oleh-oleh Krishna di mana saja. Dan kedua, ada Krishna membangun branding yang sangat hebat dan bagus, di mana ia membuat pusat oleh-oleh Bali, membuat produk sendiri, menciptakan dan menjual produk-produk dari merek lain, dan membuat konsumen dapat membandingkan harga tersebut menjadi ciri khas dari Krishna sendiri. Oke. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Thank you. Halo guys, kita dari kelompok Kentangan Mantan. Kali ini kita ada di Bridge Walk, Bali. Sekian lagi. Oke guys, sekarang last day kita untuk bisnis development trip dari kelompok Kenangan Mantan. Sekarang ada di The Keranjang. Oke, tunggu kelanjutan video kita. See you soon guys. Bye. Seiring harum-harum dupa, syahdu mengantarkan harap bahwa tanganku ini bisa menyampaikan rindu dalam doaku. Dan dalam hidup ini, tanganku belajar menghormati orang-orang yang kukasihi. Tanganku menjalin sapa bersahabat agar aku tidak sendiri. Hey, if you ever want to live it all, if you ever want to lose control, live it all. Oke guys, sekarang kita kelompok Kenangan Mantan sudah selesai keliling dan mendengarkan beberapa materi singkat di The Keranjang Bali. See you guys. Jadi nanti kita akan berangkat ke bandara setelah ini. Habis ini kita berbelanja dulu di Bye bye.